Selamat malam, kita mulai sesi kedua. Ya. Ada Kang Rohmat Jubaidi di samping saya. Asalnya dari Desa Nongkosawit. Jadi Kang Rohmat ini akan memperkenalkan dirinya sendiri. Akan bercerita dengan teman-teman siapa dirinya, juga kiprahnya di Nongkosawit. Jadi teman-teman, karena kita sudah tiba di pertengahan kelas PK Kota dan waktu untuk project prototypingnya itu segera mendekat, jadi tolong lebih fokus karena para praktisi ini ada di depan, jadi teman-teman akan sangat memerlukan ilmu-ilmu pengalaman yang sudah dilakukan di Desa Nongkosawit karena nantinya teman-teman akan bekerja di berbagai kampung, mungkin salah satu juga di Nongkosawit ya, ada yang ditugaskan ke sana juga. Jadi pengalaman yang akan dibagi nanti sungguh sangat berharga, jadi teman-teman bisa fokus menyimak. Saya beri kesempatan ke Kang Rohmat untuk bercerita tentang diri sendiri dan karya-karyanya. Silakan Kang Rohmat. Ya, terima kasih. Karena saya sebagai seorang Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya pendek ya, Rohmat gitu aja. Ya, kalau di Facebook itu Rohmat Jubaidi itu nama orang tua saya. Saya itu sebenarnya ya apa ya? Ini saya gaduh-gaduh kalau ngomong loh ya. Nggak ada yang bahasa Jawa sama sekali nggak bisa, ada nggak? Ya sedikit nyangkut-nyangkut bisa ya. Saya itu sebenarnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa gitu loh. Saya hidup itu ngalir aja gitu loh. Nggak tahu sampai ke histeria itu juga saya nggak pernah memplan. Sampai masuk ke histeria dan sampai saat ini pun saya nggak pernah mempunyai rencana. Nah, tempat tanggal lahir saya Semarang 30 Desember 69. Sekarang sudah kepala 4 ya. Ya, kepala 5. Kalau dibalik maksudnya. Agama Islam, Randusari, RT 1 RW 2 Nongkosawit, Gunung Pati Semarang. Pekerjaan saya swasta. Nomor telepon sekian. Nah, ini profil foto saya. Saya yang di belakang kok yang di depan kira-kira ini? Kebetulan kok kaosnya sama aja nih, izin aku kok. Ini pas pengambilan di Festival 5 Gunung. Aku nggak sengaja ini kok pas fotonya, berarti kaosnya awet ini termasuknya. Ya, next Mbak, coba. Ya, langsung aja. Jadi gini, saya itu merasa ya nggak bisa sebenarnya kita belajar bareng gitu aja ya. Sampean belajar dari akademisi, saya belajar dari apa yang sudah saya alami gitu ya. Jadi ketika nanti teori saya atau apapun tidak pas dengan teori-teori yang sudah dicetuskan dan disetujui oleh doktor, profesor atau apapun dari akademisi, ya kita bisa direvisi bareng, atau justru itu nanti bisa membuat bahan pertimbangan sebagai literasi kita dibahas. Ini janjiannya bener kok ora omongannya Kang Rohmat itu kok ngini kan kayak gitu. Berbeda dengan yang ada di akademisi gitu. Oke, ini judulnya apa? Kita pemanfaatan tradisi sebenarnya ya. Tapi mbah ini anak saya yang bikin. Saya itu buta dengan IT itu, saya buta terus terang. Ini saya tak suruh ngetek kemarin. Ya, jenis-jenis tradisi itu satu tradisi agama, nggak tahu ini yang mencetuskan dari siapa, nggak tahu juga. Wong aku juga nyontek kok. Ya tahu, adalah salah satu jenis tradisi yang paling umum di seluruh dunia. Ternyata agama itu tradisi ya.
berarti agama yang menciptakan manusia dong. Yang menciptakan Tuhan atau manusia? Ya, oke. Ya pokoknya ini orang teratur pokoknya. Wong saya bukan akademisi kok. Jadi cerita itu ya nggak bisa satu alur. Kita flashback pada kehidupan ya. Sebenarnya orang awal hidup itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa awalnya dulu. Ya mungkin ngomong itu hanya pakai ini. Nah, kayak gitu. Kemudian muncul bahasa itu mungkin dulu memanggil orang itu mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu mungkin itu ya. Karena juga saya nggak ngalami. Terus muncul lagi omongan, kemudian apa ya? Terus kata mungkin ya. Terus kemudian nama-nama mungkin. Munculnya nama itu karena apa? Untuk menjadi sebuah nama itu apa kira-kira? Merasa. Bahasa ya. Nah itu. Kalau dari pemikiran saya itu karena sebuah anu aja sih. Saya dikasih nama Rohmat ataupun ini tempat kita ini dikasih nama Histeria itu ya karena hanya persetujuan aja sih. Hanya persetujuan aja. Tapi ketika saya dikasih nama Rohmat, terus orang-orang banyak yang nggak setuju, kira-kira jadi Rohmat nggak kira-kira? Nah itu. Ya nggak tahu. Makanya omongan saya ini kadang-kadang belum pernah terpikir oleh orang lain. Termasuk Histeria ketika mungkin dulu karena Bos Adin bikin Histeria atau siapapun yang mencetuskan, ketika tidak setujui, ya nggak jadi Histeria, nggak tahu. Mungkin komunitas Selamat atau komunitas Bambang nggak tahu gitu, Pak. Nah kayak gitu. Jadi munculnya sebuah nama di dunia ini karena disetujui oleh warga itu. Pokoknya ngalor ngidul aja lah. Tahu ya ngalor ngidul ya. Ora iso saya nggak bisa kalau suruh flat kayak gitu nggak bisa. Tradisi agama berarti termasuk ya kalau NU itu ya ahli sunnah wal jamaah. Bar sholat itu ya terus wah tahlil terus apa membaca apa dengan maksud wah kalau membaca ini saya mendapat pahala. Nah itu tradisi. Jadi habis sholat tuh masih ngiwil. Kemudian nyadran. Nyadran itu setahu saya itu juga tradisi Islam juga. Karena agama-agama lain juga ada tradisi. Tradisi yang lain saya juga kurang paham tapi ada juga sih. Kenapa tradisi dari beberapa tradisi itu ketika masyarakat atau personal manusia tidak melakukan itu dia merasa takut karena mungkin sudah ini sudah ya semacam itu. Jadi ketika wah iki tahun ini kok kampung ini nggak nyadran, takut nanti kampung itu ada malapetaka. Nah itu sudah terlalu mendalam di situ. Nah nyadran. Ada beberapa lagi kalau di kampung itu bikin bubur suro. Nah itu dari beberapa kalangan orang itu ya alah nggak usah bikin nggak apa-apa. Tapi dari beberapa orang kalau tidak membuat itu ya dia sudah terdogma, takut ketika nanti keluarga atau apapun ada petaka. Nah itu sudah termasuk dogma juga itu. Kemudian tradisi budaya ya. Tradisi budaya itu tradisi budaya mencakup praktik ekspresi seni, bahasa, musik, tarian, dan kisah rakyat yang menjadi bagian integral dari budaya suatu kelompok masyarakat. Nah itu kalau tempat
ini sebenarnya di bawah sih, tapi tak catat karena kemarin lupa tak ada di sini ya. Ini yang menurut pembuat ini saya nggak tahu. Tapi saya itu mempunyai pemikiran masih tradisi ataupun budaya itu saya kelompokkan menjadi dua. Budaya ataupun tradisi yang secara finansial yang berdampak langsung oleh masyarakat atau personal manusia. Ada beberapa lagi yang tradisi itu hanya kita mendapatkan secara rohani saja. Salah satu dari budaya yang secara finansial itu menghasilkan masyarakat langsung itu contoh. Tempat kami itu ada namanya susuk wangan, tradisi susuk wangan ya. Tradisi susuk wangan itu irigasi, susuk wangan itu bersih-bersih irigasi. Nah, itu secara langsung ketika tradisi itu diadakan, itu akan berdampak langsung di masyarakat soal pengairan lancar, pertanian lancar, sendang-sendang mata airnya besar, kandang-kandang kerbau kemasukan air. Nah, itu para petani bisa nanam ikan, bisa bertani padi, bisa mengairi kacang ataupun ketela apapun itu secara finansial. Itu budaya yang dilakukan, ketika itu dilakukan terus-menerus itu akan berdampak langsung pada masyarakat. Itu hanya pemikiran saya pribadi, kenyataannya ya nggak tahu. Wong saya ngomong itu belum tentu juga ada yang percaya kok. Nah kayak gitu. Yang kedua tadi secara rohani ya, berarti yang sudah saya ulas di depan tadi. Suro, misalkan bulan Suro, tahu ya bulan Suro ya. Itu beberapa masyarakat harus mengadakan selamatan di perempatan jalan. Kalau tidak melakukan selamatan, dia mesti takut. Gege engkau nanti di kampung ini ada kolo bendu. Tahu kolo bendu? Nah ini budaya wis mulai hilang. Kolo bendu itu apa sih? Kolo bendu itu ya penyakit datang, terus musibah datang, itu namanya kolo bendu. Jadi saya ini orang menengah sih ya. Ya tuwa, ya nom, jadi rodok ngerti, rodok orang. Rodok orang ini ketika saya dibandingin sama kamu, saya nggak tahu soal zaman now gitu loh. Nah, tahu itu kisah-kisah yang sudah saya alami. Kemudian apalagi ini ekspresi seni, ekspresi seni itu termasuk yang menjadi budaya itu ya rebana sambil mesti mbek goyang. Nah itu terus bahasa, budaya bahasa. Nah ini sing saya perhatiin itu saat ini bahasa. Nggak tahu sing salah nanti ya. Sekarang itu saya karena orang Jawa tak ngomong Jawa gitu ya. Saya itu anak ketiga-tiganya itu dari kecil sudah tak ajarin kromo inggil. Mboten nggih sampun, tapi gede-gede itu gara-gara apa? Upin dan Ipin. Nonton dan upin-upin baru malah bahasanya kayak bahasa-bahasa Kemalaysiaan kayak gitu. Aku dulu perhatiin. Tapi sebagai orang tua saya sampai sekarang pun mbak anak, mbah WA, mbah apapun tetap boso. Nah itu menjaga konsistensi apa ya bahasa itu sendiri. Ya nek saya terus ikut-ikut dekne melu bahasa Indonesia gitu ya kayaknya keren tapi ya budaya kita hilang. Itu. Nah terus apa musik? Musik apa kira-kira yang sudah menjadi tradisi? Muslim mesti rebana. Itu ya piye ya, kui juga aku perhatiin juga.
sebagai orang Jawa itu mempunyai musik hebat, sudah mendunia. Dan sekarang yo jangan tersinggung ya. Saya merasa itu dijajah gitu loh. Main gamelan haram. Nah itu. Tapi benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi sampai sendiri merasakan kok enggak gitu loh. Wah, wah ini aja pengajian, iringannya rebana. Tapi beberapa orang seniman besar sih sudah mulai ini ya mengembangkan budaya agama, kemudian diiringi dengan peralatan-peralatan klasik seperti Cak Nun itu sudah mengembangkan kayak gitu. Terus apalagi tarian kisah rakyat ya, yang menjadi bagian integral. Kisah rakyat jadi masing-masing kampung itu biasanya ada kisah kenapa terjadinya kampung itu sendiri. Contoh Nongko Sawit itu ada namanya Ngarak Kiai Bendi. Tapi itu buatan. Sesepuh sejarah tidak melakukan kayak gitu. Itu hanya merayakan gitu aja dan itu buatan apa ya istilahnya para ya seniman pegiat budaya kayak gitu itu. Tapi bukan dulunya ya bukan nggak ada. Ya contohnya kayak Nabi Muhammad sekarang di Maulid Nabi ya Nabi Muhammad yo nggak melakukan Maulid Nabi, mosok Nabi Muhammad melakukan Maulid Nabi sendiri kan ya nggak mungkin awake dhewe di Maulidi sendiri kan enggak. Itu hanya kehormatan apa ya rasa hormat kita pada sesepuh gitu aja sih. Itu apa tradisi sosial. Nah ini yang paling luas itu tradisi sosial. Ini nah, menurut saya itu mencakup yang terluas itu di sosial ini. Termasuk etika makan, tata tertib upacara, serta adat istiadat dalam hubungan sosial. Wong mati, orang meninggal itu ya, itu dikafani itu termasuk budaya apa enggak itu? Nah ini rada mumet wong itu berbenturan sama hukum. Tradisi juga ya, karena ada beberapa orang meninggal itu tidak dikafani, ada yang dibakar. Itu berarti termasuk tradisi, itu juga hasil rekayasa manusia juga. Terus kemudian etika makan. Nah, makan itu antara kampung dengan kota itu juga sosialnya sudah berbeda. Kalau di kota kita nggak punya nasi, ya lapar wis. Mentok-mentoknya kita masuk ke apa angkringan ya. Kalau di kampung itu beda. Nasinya habis, anaknya ngamuk, wis ke tetangga. Aku pinjem nasinya sepiring dulu, ataupun minta, itu sudah biasa di kampung. Tapi kalau di kota kayak nggak sudah hilang budaya kayak itu sudah hilang. Dan saya itu bukan jari nih, bukan katanya. Saya itu dulu waktu kecil itu sampai sekarang itu paling sedih kalau lapar. Jadi kalau SD saya itu kecil saya ikut mbah. Pulang sekolah jam 11, jam 12 kok rumah belum ada nasi, mesti ngamuk, mbahku tak amuk, nangis aku mesti. Nah, terus aku dipinjem ke sama nasi sama tetangga saya. Ya udah biasa kayak gitu. Engkau ini mateng dikembalikan satu piring lagi. Tapi dari beberapa orang juga ada yang nggak mau dikembalikan. Ya, dianu aja kayak gitu. Nah itu munculnya budaya-budaya kayak gitu. Itu sebenarnya sangat asik sekali sih. Tata tertib upacara serta adat istiadat dalam hubungan sosial itu tadi. Memang sosial sangat mencakup sangat luas soal ini tradisi ini. Sosial apa ya? Tradisi sosial itu mencakup sangat luas dibanding tradisi-tradisi yang lain.
Oke Mbak, di naik aja dulu Mbak. Wis mendang cepet, ndang nularan. Tradisi keluarga, yaitu praktek yang dijalani oleh keluarga dalam lingkungan pribadi. Apa kira-kira ini? Nah, itu makan malam bersama juga bisa. Jadi memang masing-masing keluarga itu mempunyai tradisi beda-beda. Kentut ketika kita kumpul itu tradisi enggak? Ya itu kan aturan. Pokoknya pas kumpul-kumpul ya dilarang kentut. Beda karo bojoku, nek dene ngentut luweh tapi nek aku sing ngentut diuring-uring karo bojoku lah itu. Terus apalagi keluarga. Nah, ini namanya rembuk bareng ya kayak gini. Terus perayaan Natal, Idul Fitri. Nah itu katanya secara umum hampir sama. Setiap sholat Id mesti makan lontong ataupun ketupat. Dan itu sudah menjadi tradisi. Ya nek iso ya diuri-uri. Dijalanke terus. Nek enggak dijalanke engko ketika itu dilakukan tetangga negara emosi. Di sini sudah enggak dipakai orang luar karena dia kepingin, dia itu terkagum oleh kita, tapi kita dianggap bahwa itu hal-hal biasa. Nah itu menjadi PR kita bersama itu. Tradisi budaya itu Indonesia, Jawa itu nek menurut saya itu wis paling kaya, ya termasuk bahasa. Pernah ada cerita toh? Pernah dengar mesti wong saiki iki di media sosial itu wah wis anu kabeh. Nasi itu bahasa Inggris ra yo apa? Rice. Lah yo ning Jawa iku nasi iku nek kobong iki jenenge intip. Ya toh? Nek sisa nasi iki jenenge wadang. Ya toh? Masak tadi pagi, besok pagi iki jenenge wis wadang, wis ora nasi meneh. Ya toh? Kemudian daripada dikasih makan ayam, di PP. Kuwi jenenge karak. Nah, nasi karak. Terus apa lagi? Banyak itu. Di luar ya rice kayak gitu. Makanya saya nek pas ada tamu dari luar yo saisa-isaku ngomong lah sebagai guide desa wisata kan yo sementing mudeng sama mudeng gitu aja. Kelapa muda ya aku pada ngomong yong koko sementing mudeng. Yang penting mudeng. Nah, yong koko. Berarti kelapa nom. Ya tapi jalan kayak gitu jalan. Bener. Jadi untuk menjadi seorang guide itu yang penting PDC. Sidik-sidik iso bahasa Inggris karena ternyata dia itu juga pengen bahasa kita gitu loh. Dia itu pengen pulang ke luar negeri sedikit banyak mengetahui bahasa kita. Ya, yang tersulit itu biasanya Jepang. Jepang itu wah bahasanya Inggris ya tela-telo juga. Kene yo little wah pokoknya mumet. Nah kemarin itu terakhir itu Jepang juga. Tapi karena saya sedikit waktu ini cerita ya. Pokoknya ini cerita ngalor ngidul. Pokoknya rasa di ini PPT nggak usah di ini. Saya datang terus oke, saya akan mengajari berhitung aja. Saya bilang nit siji nit loro. Kemudian dia suruh ngucap terus nit sang telu Jawa lah. Dia sudah seneng kayak gitu. Terus nit sang si gorok sit wah dia seneng bisa hitung-hitungan sampai 10 itu bahasa Jepang itu seneng 10 seneng dia. Nah itu jadi tidak harus plek
untuk sebagai seorang guide itu tidak harus mahir sekali, enggak. Beda dengan guide-guide kayak di hotel itu berbeda lagi, atau di host kayak gini beda lagi. Pokoknya jadi apa guide desa wisata wis pokoknya sing penting podo mudengi gitu aja, wis penak, wis seneng guyu wis kayak gitu aja. Itu ulang tahun keluarga, perayaan Idul Fitri, kemudian liburan tahunan ini kayak tipis sekali ini. Liburan tahunan nggak tahu ini aku jiplak kok ono liburan tahunan bersama. Nah ini yang tadi ya toh, jenis-jenis tradisi atau pandangan pribadi yang di depan tadi toh, yang sudah tak bacakan tadi. Tradisi secara materi bermanfaat langsung untuk manusia, ya sudah tak ceritakan tadi. Kemudian tradisi yang bersifat kerohanian itu memang sampai sekarang pun ada termasuk kayak gitu tradisi termasuk ngarak kiai bendi itu ya yes. Jadi bendi di tempat saya itu gamelan dulu kecil segini itu katanya, wong saya kan nggak melihat dulu, gak katanya itu peninggalan wali. Kemudian sekarang setiap suro itu dijamas, kemudian setiap nyadran sedekah desa itu diarak dari sarean sampai ke masjid. Katanya itu peninggalan wali itu. Tapi lah ini soal tradisi tumbuh dan berkembangnya tradisi. Kayaknya tak tulis, coba di slide lagi. Kayaknya tak tulis kok. Nah, lupa aku, padahal sudah tak tulis. Aku meh ngomong. Nah, ini bisa kamu revisi ya, karena ini pemikiran saya sendiri. Ya, dukungan masyarakat itu sangat penting. Kita untuk melakukan tradisi ya toh, ataupun budaya, membuat budaya ataupun kita membuat kegiatan ya, itu dukungan masyarakat itu sangat penting. Karena tanpa dukungan masyarakat nggak bisa. Sekalipun bisa kacau. Saya pernah mengadakan, ini juga cerita, mengadakan namanya bumbungan. Bumbungan itu mau puasa, saya ingin mencoba kampung biar ramai itu membuat mercon bumbung itu loh, tahu ya mercon bumbung dari bambu ya. Nah itu sebenarnya sudah menjadi mufakat bahwa nanti berkumpul di sendang gundang. Tapi pada faktanya padahal itu sudah ada umbul-umbul, sudah ada perabotan yang macam-macam yang harus dibawa. Yang datang itu cuma 17 orang. Cuman 17 orang. Ya sudah, karena kita sudah mempunyai komitmen. Nah, ini rada bahasa Inggris barang iki, mumet aku. Komitmen. Ya akhirnya orang 17 ini tadi berjalan karena tujuannya ya susuk wangan itu tadi, bersih-bersih irigasi. Dan ini bagian dari sakralnya gitu loh. Kita mengadakan karnaval lah kayak gitu. Hanya 17 orang. Ternyata sampai lapangan itu sudah penuh orang. Full orang mau nonton. Jadi yang ditonton itu ya orang karnaval itu orang 17 toh itu. Nah itu. Jadi peran masyarakat itu sangat penting. Nah, sebuah kejadian apapun itu menjadi pembelajaran kita, baik itu menyakitkan, menyenangkan, ataupun problem-problem itu sebenarnya PR, pembelajaran buat kita. Terus kemudian saya langsung ambil kesimpulan, oh berarti masyarakat sini hanya senang menjadi penonton, bukan menjadi pelaku. Nah itu. Terus orang tak tulis ini lupa, tapi sekarang saya ingat pernikahan itu menjadi penyebab berhentinya seseorang menjadi seorang aktivis di kampung. Enggak laki, enggak perempuan. Setelah nikah hilang.
Nah itu, ya terserah. Makanya di depan tadi sudah dimotivasi bagaimana kamu membangun budaya, bagaimana kamu membangun apa tadi, apa tradisi tadi, itu ya tergantung di nurani sampean. Jiwa pribadi itu sangat berpengaruh juga. Jadi kayak saya itu sering diomelin istri saya, tapi karena memang jiwa saya itu ya kayak gini, jiwa mengalir saja pokoknya, seneng ini ya sudah kayak gini. Ya wis wajar lah bojo nyengeni lunga asing bengi, berkegiatan mulai enggak bawa duit, itu sudah apa ya, apa namanya itu, ya wis dari apa namanya, istilahnya apa itu, suka duka menjadi seorang pegiat, enggak di kampung enggak di kota. Dinilai kita itu sama pasangan kita tuh main saja kayak gitu. Dulahan wae iku entuk apa to, Pak? Nah itu faktor, yo saya nyadari sih faktor itu ekonomi itu sangat penting. Nah makanya di acara seminar nasional kemarin itu kan se-Indonesia banyak yang datang, itu kita kumpul pas makan bareng, tapi pas bukan acara aku tanya, secara finansial seseorang memutuskan untuk menjadi seniman secara finansial itu gambling kok enggak? Nah itu ada yang langsung jawab dan ada yang tidak. Ada yang menjawab ketika kami sudah mau pulang pagi-pagi memanggil, bengok-bengok manggil saya, betul Pak. Ada yang menjawab kayak gitu. Ada yang menjawab tidak juga. Sudah saya prediksi, yang menjawab tidak itu berarti perekonomian kamu itu lancar. Nggak tahu didukung sama suaminya atau istrinya, ataupun dia mempunyai usaha sendiri jalan. Itu menjawab tidak. Ataupun dia terjun ke dunia seni, melukis, lukisannya payu. Apapun yang kamu kerjakan laku. Tapi kalau nggak laku, rampung, hancur rumah tangga. Nah, itu kayak Mas Erwin Blangkonan itu, ya untung istrinya pegawai negeri ya toh. Dia ngelukis, payu luweh, ora luweh. Tapi spirit seninya memang sudah tinggi juga dulu, muda walah sampai Bali sampai ini. Anak buah Moses juga itu. Tapi ya itu kembali lagi. Dulu anak buahnya Moses pelukis kondang juga itu. Ya kembali lagi, nikahan terus perekonomiannya lemah. Mau nggak mau kan kerja seadanya. Tertunda lagi menjadi seorang seniman. Nah itu problem. Ya cobalah. Nah sekarang mungkin ya toh kalian belum merasakan ya toh untuk menjadi seorang pegiat atau untuk menjadi seorang seniman awon belum merasakan. Tapi ya mungkin besok, mungkin omongan saya itu wah bener. Ternyata seperti itu. Suka dukanya jadi seniman. Saya dulu kemaki dulu tahun 88, 89 itu bergabung di Parvi Jawa Tengah dulu, wah kemaki Topinoan, wah petentang masih muda itu. Saya di TBRS itu bergabung sama yo bintang-bintang itu, bergabunglah latihan main film kayak gitu. Kemaki dulu saya. Jadi di Gunung Pati itu belum ada istilah seni, itu belum ada. Saya itu nggak tahu. Tiba-tiba ke sana gitu setiap hari Rabu, Minggu latihan ke sana, nggak tahu. SMA itu melukis. Ngalir aja. Jadi nek wis jeleh kayak gitu. Saya itu gampang jenuh. Melihat kayu, ya langsung melihat kayu, kemudian sini muncul, lah udah tata semua model apa itu dibeli semua. Nanti sudah berjalan 2 bulan jenuh lagi, pengen bermain apa semen,
Nah kayak gitu tuh. Makanya saya tuh bukan apa-apa janjane. Lah nek kadang setahun sekali itu berlawanan sama Mas Erwin yang kayak Blangkon itu. Kadang bikin kostum. Lah kemarin itu pas bikin lomba bikin kostum itu podo ndredeki jare ini karena dia lebih senior. Aku juga arek kalah luweh ora luweh. Mas Erwin wis bingung melihat karya saya. Waduh aku kalah karo Mas Rohmat. Ternyata apa? Mas Erwin dapat nomor 1, saya dapat nomor 2 membuat kostum karnaval itu loh. Nah itu alhamdulillah. Dulu ada apa itu? Rias mobil Kota Semarang juga pernah juara 1. Membuat film pendek kita bekerja sama dengan SMA 2 situ alhamdulillah dapat nomor 2. Kalau mau lihat film saya ketik aja Ringut. Nah itu ini lupakan dulu lah. Pokoknya cerita ngalor ngidul asik sih penting. Ringut itu saya main di situ film pendek dapat nomor 2. Termasuk saya menciptakan wayang Ringut itu sendiri dan sekarang sudah diakuisisi sama orang lain. Ya lu nggak apa-apa. Aku nggak butuh itu. Orang berkaya bagi saya itu ibaratnya saya itu beol gitu aja, wis. Nah, diakui orang lain yus monggo terserah kayak gitu. Mau laku monggo terserah. Gitu aja. Meja kursi saya di rumah itu terbuat dari ya akar-akar jati kayak gitu itu. Itu kemarin ada yang mau nawar, tapi dia banyak duit, miliarder. Tapi cuman aku gertak gini aja nggak berani kok. Mbah, nek duit sampean itu turah gue buat beli meja kursi ini. Tapi estimasi harga sampean mesti nggak masuk. Mentok-mentoknya paling 5 juta eben gogong buat anak cucu saya kayak gitu. Termasuk kepala gajah. Saya itu menemukan kepala gajah. Bingung tak kamu profesi saya apa? Kepala gajah masih utuh, rahang bawah itu masih utuh. Tapi efeknya gigi saya itu hilang semua sekarang. Gigi gajah yang saya temukan itu masih utuh, gigi saya yang hilang semua sekarang. Nah itu. Kalau mau lihat besok syukur-syukur ya toh, kamu bisa ngedol ki, menjual ki. Itu sudah stegodon masuknya karena itu sudah membantu semua. Ada sekarang saya titipkan di rumah dinas kelurahan karena dalam beberapa bulan ini rumah saya harus free dari apa ya barang-barang saya yang banyak tidak disukai oleh istri saya, termasuk batu-batu, banyak batu. Jadi kayak orang gila itu saya itu, batu bawa pulang dari kali, main ke kali pulang bawa batu kayak wong edan itu pokoknya. Pokoknya istri saya itu nggak bisa menerima saya. Jadi saya ketika dibilang praktisi itu ya enggak, dibilang seniman itu ya enggak, saya cuma merasa di wilayah saya itu beda dengan orang lain, beda dengan tetangga-tetangga saya. Jadi kayak saya itu mencari orang itu juga enggak sembarangan, mencari teman itu susah. Yang klop itu juga susah. Susah. Saya hanya itu yang saya rasakan. Jadi ketika wah bahasa tinggi, wah ini Pak Kang Rohmat praktisi, enggak, saya enggak merasa, enggak pernah merasa, cuman mengalir aja sih. Aku seneng kayak gini saya lakukan, saya ekspresikan. Makanya aku mancing, remi itu enggak suka, karena setelah mancing yo saya enggak mendapatkan apa-apa. Setelah remi ya enggak dapatkan apa-apa. Hobi saya ya pokoknya aku melakukan setelah rampung itu ada sesuatu yang saya lihat, yang saya tampilkan itu. Nah ini sayangnya belum melihat karena karya saya wayang Ringut sudah diakuisisi orang, aku mempunyai gagasan wayang lagi, tapi belum. Besok saya munculkan dan semoga kamu bisa melihat karya saya. Tak kasih judul aja wayang gaman, kayak ini lumayan ini rame ini besok, bukan hanya sekedar wayang Ringut gitu. Terus sampai di mana, Mak? Nah, kepemimpinan lingkungan itu sudah saya sebut tadi ya.
lingkungan itu juga berpengaruh besar. Kamu mau mengembangkan budaya ataupun tradisi tadi, itu juga karena sekarang sudah punah, kamu harus memunculkan kembali. Itu lingkungan sangat berpengaruh. Lingkungan kamu sangat agamis di Muslim. Kemudian kamu mau membuat tradisi bakar-bakar dupo kayak tempo dulu. Sulit. Kamu masuk ke situ sudah sulit. Termasuk di tempat kami itu namanya Susuk Wangan itu dulu kayak gini. Tak kasih gambaran, bayangan aja. Para bapak-bapak itu membersihkan irigasi, sedimentasi itu dinaikkan semua ya. Nanti kemudian nyembelih kambing atau kerbau, ibu-ibu masak. Nah, kepalanya itu dibungkus sama mori putih. Kemudian karena di situ dekat kali gede ya, dibuang di kedung. Itu tradisi dulu. Tapi untuk sekarang karena tempat kami juga kampung 1 RW itu sangat religi. Kayak gitu orang-orang nggak mau diajak Susuk Wangan sudah nggak mau karena dianggap sudah musyrik. Terus aku balik, kok musyrik? Lah sampean dulu itu melakukan didoain kok enggak? Didoain bahasa Arab, maca Arab kok enggak? Ya iya, pakai amin kok enggak? Ya pakai. Lah dulu juga didoakan seorang kiai. Dan sekarang juga, kenapa dulu nggak musyrik, sekarang kok jadi musyrik? Terus sing bener, makanya aku sebagai seorang Islam, sing awam Islam, sing bener sing endi? Yang bener itu yang mana? Terus jilbab termasuk, itu tradisi kok, hukum itu, apa itu? Nah menurut ini, lah gini aja, ini bertiga Mbak E. Sampean pakai jilbab, itu ya toh, bener-bener karena sudah sadar bahwa itu sebuah hukum agama kamu, ya toh, atau ikut trending. Sadar. Terus sekarang sampean kalau nggak pakai kerudung dosa nggak? Merasa dosa ya? Artinya berarti sampean sudah terdogma. Bagus. Flashback kita tahun 1930 sampai awal 80. Karena saya punya data. Mbah saya itu muslim. Keluarga saya itu muslim kuat semua. Mbah saya itu namanya Muhsinun. Nama muslim tuh itu. Bapak saya nama Zubaidi. Loh, muslim semua tuh. Kemudian nurun ke anak namanya Rohmat. Nah, kasih sayang. Mbah saya itu nggak pakai jilbab. Hanya nak kondangan itu pakai jilbab. Terus perilaku Tuhan, ya toh, mbah saya dengan sampean sama nggak perilaku Tuhan untuk memperlakukan? Berarti mbah saya itu bertahun-tahun dosa dong. Tahu, sama hukum itu sudah ada toh. Kenapa dulu itu juga sudah tahu. Wong wedok harus pakai jilbab, pakai kayak gitu. Kamu tahu cerita nih, jilbab itu sampai berkembang sampai sekarang. Ya itu kelakuannya Cak Nun. Buka Cak Nun. Di Jogja itu dia ngomong itu, saya akan membuat lautan jilbab. Nah saiki wis donggo jilbab bareng guyu dene saiki. Nah itu loh. Ada ceritanya itu dibumingkan sama Cak Nun. Lautan jilbab. Wah, waktu itu dia ya kontra terus sama pemerintah itu wah menggemengkan jilbab itu. Sekarang sudah berhasil ngekek dan ini. Tradisi. Tradisi. Lah janjane piye ya? Aku mesake wong wedok. Kasihan sama perempuan. Kenapa harus perempuan? Alasannya apa? Kan itu apa sebagai apa? Aurat. Kenapa harus perempuan sing diumpetake?
Yang melakukan kenapa harus perempuan? Napa kok ora sing lanang ya toh pakai cadar sing kacamata rada kehitam-hitaman, jadi melihat kamu itu hanya kayak klise gitu toh gitu loh, maksudnya kayak gitu loh. Ya kan termasuk ini toh kebebasan perempuan juga ini hilang toh. Loh aku pengen kayak gini kok mosok aku di haram kayak di ini kayak gitu. Aku mesake, aku berpikir kayak gitu. Ya nek bojoku memang tak loske. Pak iki arep kondangan nggo jilbab ora. Sak merdekamu pokoknya wis ngono wae. Jilbab itu di sini. Anak perempuan saya baru lulus SMA, aku ngomong, "Bapak, kula betul jilbab menapa mboten? Sak merdekamu." Bapak hanya mengibaratkan ini jembatan ada bu, nah bu tahu ya? Ada bu tempat duduk itu loh jembatan. Yang sebelah sana pakai jilbab, pacaran berduaan. Di sini yang ceweknya tidak pakai jilbab, orang memandang akan lebih buruk orang pakai jilbab berpacaran sendirian, berduaan. Itu. Jilbab itu di sini. Terus lagi ini fakta ini ya. Pas di Randusari Nongkosawit itu ada Pentakaleb kedua, itu kan ada orang Mesir juga datang. Aku tanya, Mbak, sejarah jilbab itu apa? Seperti apa sih? Gini loh, itu bukan masalah apa namanya apa tadi? Nutup aurat dan tidak enggak. Sana itu tempat berpasir. Jadi di Arab itu enggak laki, enggak perempuan pakai jilbab. Karena sering ada badai pasir. Itu alasannya. Lah cerita nabi-nabi, guys, kembali ke sini lagi weh. Ya. Nah, terus orang-orang yang berpengaruh. Nah, orang-orang berpengaruh di kampung itu ya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Jadi sudah berapa menit saya ini Mbak berbicara tadi? Masih panjang. Ada sesi tanya jawab nanti ya. Oh, biar menarik ya. Ada tanya jawab ya. Nah, rason jawab ya teko ning omah mbek ngopi lah tak jawab besok di rumah gitu aja. Enak wae pokoknya. Jadi orang berpengaruh itu yang saya alami itu ya. Ini karena ini teori-teori saya semua. Saya enggak jiplak, ini teori saya semua. Jadi orang yang berpengaruh itu sangat berperan penting dalam budaya ataupun tradisi itu tadi di kampung itu berjalan. Seorang pemimpin berjiwa seni ataupun berjiwa budaya, berjiwa tradisi, mempunyai jiwa kayak gitu, otomatis ketika ada usulan langsung cepat berjalan, tidak ada hambatan. Tapi ketika pimpinan itu tadi tidak menyukai, berbeda dengan apa ya pendapat kita atau pola pikir kita, itu akan lebih sulit. Seperti itu. Contoh yang sudah terjadi pada kita ya. Nongkosawit itu kan RW 1, kemudian Randusari itu RW 2 tempat saya, Kelurahan Nongkosawit. Ketika RW 1 itu mengadakan tradisi ngarak Kiai Bende ini tadi, orang Randusari itu cuma bilang kayak gini, lah wong kuwi iki ra sing didodol estung ngono kok diarak-arak biaya dengan biaya besar kayak gitu. Kayak dipuja-puja biaya besar. Mbak ya manggil Pak Yai sopo itu kan malah untuk ganjaran. Nah itu. Karena masyarakat saya itu sangat religi, seperti itu orang. Jadi daripada biaya, contohnya misalnya yang ngetren di sini ramai itu kan gebyuran itu ya ramai ya, daripada duit kayak gitu biaya nggo ini ngundang Pak Yai, ngurunge Pak Yai kan malah untuk ganjaran lah kayak gitu. Jadi pimpinan suatu wilayah itu akan membawa pengaruh besar. Jadi nggak tahu ke depannya lagi besok kayak Bustaman, kayak yang lainnya sudah berjalan, nggak tahu ketika sudah berganti dengan pimpinan bisa juga berubah.
Sendangguo dulu zaman dipimpin Mas Yoga, Mas siapa itu dulu Mbak ya. Itu kan sampai juara nasional itu. Gara membuat Kampung Ronce. Mas Yoga nikah, rampung saiki. Nah itu loh, rampung sekarang. Mas Yoga. Dulu sempat juara nasional itu kampungnya. Hanya membuat Kampung Ronce. Hanya karena nikah sekarang. Kemarin juga ketemu saya. Aku wis ganti haluan kok, Kang. Ya wis ngono lah, sing penting anak bojo wareg aku. Itu fakta. Terus ngarak Kiai Bende sudah 4 tahun sekarang ini tempat saya vakum. Sudah nggak berhenti. Karena dulu yang menginisiasi itu masih jadi RW. Dan sekarang sudah nggak jadi RW. Siungnya sudah nggak punya siung lagi. Sudah nggak punya taring. Dan itu sudah tak prediksi dari dulu. Nah, aku iki so besar dipercaya diomongan karena masih jadi RW. Coba besok jadi kayak saya bukan apa-apa. Ya wis narande modal ya nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi untung saya itu sering banyak didatangi kayak kalian mungkin dari kampus UNES, dari Unwahas, dari UIN kayak gitu. Tapi ketika dia mau mengadakan bakti masyarakat itu sekarang saya arahkan sing lebih bermanfaat. Tak ajak ke kalen itu tadi sambil keceh air, sambil bersih-bersih, sedikit banyak itu menaikkan sedimentasi, jadi sedikit banyak manfaat gitu loh. Memang saya kritik, datang ke kelurahan tanya saya tuh, Pak, sini yang usaha keripik itu mana Pak? Meh apa kowe golek usaha keripik? Mau tanya-tanya Pak. Lha kowe bocah kuliah kok ngurusi wong gawe keripik lho. Mbok yo sing rada keren sithik lho gawe usaha. Kayak gitu, saya kayak gitu. Sebenarnya enggak merendahkan, enggak, biar mereka itu termotivasi. Kemudian tak kasih bla 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 ngomong soal susuk pangan tertarik. Dan ini kayaknya besok malah mau berkelanjutan. Jadi kalau datang lagi besok mau mengadakan acara seperti itu. Wah, lah ini sudah dari kampus kok, Pak. Wis gini. Ngomong dari saya, kue rembukan lagi sama dosen kamu. Ternyata di ACC. Di ACC dan akan ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Jadi besok misalnya datang lagi kayak gitu, ya sudah, fokus di situ. Jelas itu, bermanfaat langsung. Nah, sekarang itu membuat keripik mau dibikin PIRT, sudah bikin packing itu ya sudah. Sekarang itu kampung-kampung sudah dimasuki sama kepemerintahan semua kok. Nah itu. Nah aku jengkel lah. Aku kerja di kepemerintahan, tapi kadang aku sok jengkel dengan orang-orang kepemerintahan. Orang-orang kepemerintahan itu senengnya mengakuisisi. Ngeri. Gua Kreo tahu ya? Ada yang Gua Kreo. Itu sejarahnya ngeri juga. Dulu masa saya kecil itu jalannya itu segini, cuman segini itu nggak ada. Orang kampung itu kerja bakti, melakukan tradisi kerja bakti dilebarkan, bahkan tanah milik personal orang wilayah itu diminta dilebarkan. Monggo silahkan, tidak kena ini. Sekarang sudah ramai, langsung pemerintah sedikit membantu, ya toh, langsung diakuisisi, langsung di depan itu dikasih loket. Bayar, sudah masuk retribusi kota. Masyarakat sendiri situ ngaplo, hanya beberapa orang saja yang bisa jualan. Itu pun yang keluarganya bekerja sebagai pegawai negeri di lingkup situ. Ngeri juga. Sebenarnya kota Semarang ini belum ada. Saya punya inisiasi tapi belum punya modal. Saya pengen membuat semua plastik menjadi minyak. Pak Lurah saya ngetes saya, dicoba dulu, kok gagal. Sudah saya uji coba. Pak Camatnya pengen lihat, sudah tak uji coba. Tak lihat kayak dengan alat saya. Suruh membiayai, nggak mau. Tapi ketika saya nanti punya biaya dan membuat sendiri, pasti langsung diakuisisi. Nongko sawit dulu, wah, duwe iki. Sembarang minyak jadi minyak. Sembarang plastik jadi minyak, gabus jadi minyak. Saya mengadopsi dari Surabaya itu loh Mas. Semarang kan memang belum ada.
Tapi sebenarnya kan sangat efektif sekali itu dari Surabaya itu. Saya sudah praktek dengan peralatan kecil sudah jadi. Itu. Camat saya sudah tak prediksi. Ini saya jalan mesti wah Gunung Pati duwe kayak gini terus dilaporke karo wali kota nih ngene kayak gitu. Nah itu loh, fakta seperti itu. Saya kerja di pemerintahan tapi kadang sok benci dengan sistem birokrasi pemerintahan. Buat duit SPJ. Ini tak buka sisan karena sekarang sampean itu ke depan itu sampean semua di pemerintahan mesti ada gitu loh. SPJ. Snack kosong. Foto kirim ke. Nah itu loh. Ini aku buka aib saya sendiri loh ya. Itu. Terus Karang Taruna sudah diploting 50 juta. FKK 50 juta. PKK sekian puluh juta. Dan itu kamu itu cerdas boh ora. Boh punya inovasi boh enggak. Harus habis uang itu. Kalau enggak habis, Siva harus dikembalikan ke kota lagi. Besok anggaran kamu dikurangi. Ngeri. Ya mbah kan, dipikir sendiri kamu. Ini tugas-tugas kalian ini. Ngeri. Makanya setiap akhir tahun muncul bangunan. Kuwi daripada ora kebuang. Contoh shelter Cepoko. UMKM, batik di Gunung Pati, mangkrak miliaran, karena uang silva yang belum bisa membuang kayak tadi, membuat anggaran tadi. Cepoko itu ngeri sekarang, uang miliaran itu mbak, yang buat festival durian itu deket Polsek itu, nganggur, ya karena itu tadi, ini ada uang sekian. Nek enggak tak praktekake, tak ceke, itu aku besok anggaranku mesti dikurangi. Nah itu. Saya tiba-tiba diajak ke Bali. Iki urusan opo ki aku. Ya aku senang-senang wae sih. Dijak tur 4 hari naik pesawat ke Bali. Ternyata uang anggaran sing tidak bisa membuang. Wah, nyampe sana planning 4 hari, ternyata 3 hari saya sudah dipulangkan. Kok cepat menapa? Bojone bapake meh nusul. Walah anggarane dinggo kuwi. Lah itu. Lah pikirku iki biaya nginep kok aku dikeke ning hotel Melati, bos-bos turune kok ning cedak kota itu aku. Bos, anggaranku piro to? Sak wengi turu ning hotel ki 750. Tak jaluk mantah entuk ora. Lah gundulmu kuwi SPJ-ku piye lah. Kayak gitu. Alah besok kamu ngalami semua. Makanya aku di anak-anak KKN itu tak motivasi seperti ini. Ilmumu besok ning kepemerintahan apapun ora iso kepake kabeh. Kamu belajar itu hanya mengejar lisensi. Persyaratan, yang penting rampung wis to, percaya. Yang penting S1 kamu, S2, magister kamu mbok rampung ke kabeh kuwi arep selamat. Ketika ada peluang kamu bisa masuk. Pinter kaya apa kayak Pak Romat ini enggak punya ijazah cuman SMA, ya enggak bisa. Karena enggak punya lisensi. Itu. Bodoh rapopo, yang penting rampung punya lisensi. Faktanya seperti itu. Semrawut sekarang ini dari puskesmas itu kan yang nggak tahu birokrasi kepemerintahan toh, sekarang jadi lurah. Lah kuwi suruh nunjuk bengkok aja nggak tahu kok. Sekarang jadi lurah, padahal dulu dari farmasi. Semrawut. Nah, semoga besok angkatan-angkatan sampean ini bisa berpikir cerdas, membuat manajemen sing pas. Apa? Sekarang itu dari SD sampai perguruan tinggi kayak merdeka semua ya. Nah, pinu merdeka semua. Tahun depan mesti ganti lagi kurikulumnya, mumet. Jadi saya berpikir tuh kayak gini. Kamu masih kuliah, kemudian mendapat jabatan. Saya tuh menduga kayak gitu. Aku nara menemukan sistem neng pekerjaan saya, wah berarti aku
belum bekerja ini. Akhirnya ngotak-ngatik sistem ning pekerjaan yang kamu kerjakan. Sebenarnya mungkin malah lebih tidak efektif lah itu loh. Itu, pandangan saya kayak gitu dengan sistem yang sekarang ini. Mungkin malah nggak efektif. Tapi merasa ketika saya jadi kepala, tapi kalau saya nggak bisa merubah aturan ini, berarti aku kayak nggak bisa bekerja. Nah itu sepertinya itu seperti itu. Ya dilanjut. Nah ini menarik ini. Orang-orang yang berpengaruh, kemudian globalisasi lah ini sing rada repot. Upin Ipin tadi loh ini, nah ini globalisasi. Upin Ipin ini tadi. Terus globalisasi mau nggak mau terkadang orang merasa bahwa kok melakukan tradisi kayak ngono wis kuno kuwi. Ada beberapa orang kayak gitu. Padahal peran penting sebuah tradisi itu ketika kita tahu tradisi itu kita tahu asal usul, kita tahu sebuah sejarah. Tanpa mengetahui sejarah, kita itu liar. Kita itu liar. Tanpa kita mengetahui sejarah. Misalkan saya nunjuk sampean gitu aja, marah yang ngarepe kan sana ya teman. Tak nunjuk sana aja ya. Sampean. Nggak tahu sejarah. Yang penting aku dilahirkan oleh ibu. Wis. Ibu saya secara keagamaan hanya kayak gini aja. Ternyata sampean itu dulu keturunan Habib. Nah, dengan mengetahui sampean ini siapa keturunannya, setidaknya sampean itu menjaga marwah keluarga sampean. Itu pentingnya sebuah sejarah. Sejarah saya dulu mengetahui tradisi, saya harus melestarikan tradisi. Itu pentingnya sebuah tradisi atau sejarah. Tanpa mengetahui kita liar. Lah wong tahu aja sekarang liar kok. Anak saya, contoh ini anak saya aja lah wong saya nggak tahu keluarga kamu. No, biyen gitu bapak sekolah itu kerja dulu tuh bapak nyangkul tuh nek enggak nyabuti kacang dapat bayaran sekolah SMA sore buat sangu rekosone cuma. Nah, itu zaman dulu tuh Pak. Nah, saya kan harus beda. Nah, itu contoh seperti itu. Jadi kita mau merubah gimana ya? Sebenarnya nyari uang itu lebih mudah sekarang daripada dulu kok. Lebih mudah sekarang. Apalagi SMA punya SIM. Ngojek. Nah dulu saya SMA, sekolah sore. Pagi betul sudah bangun jam 5 ngambilin tahu, ngenek sampai jam 11 gandul motor itu dibayar 100 rupiah, 300 rupiah. Tapi waktu itu keren. Zaman sakmono nyekeli duit sakmono nonton film aja masih 100 rupiah. Saya harian sudah dapat 300, 250 ya terserah dari sopirnya lah itu loh. Nah, anak saya kalau tahu sejarahnya bapaknya, kudune lebih keras. Berjuang bapak biar melakukan koyok ngono perjuangannya, aku harus lebih keras. Malah enggak. Wis dimasukin ning dinas lingkungan hidup, sudah bekerja 3 tahun, mentu milih ngojek. Nah itu anak yang nggak tahu sejarah itu kayak gitu. Ataupun abai terhadap sebuah sejarah ataupun tradisi ini tadi. Dan ini yang saya rasakan ya. Ketika manusia itu senang dengan sebuah sejarah, itu berbeda. Jiwanya itu berbeda. Kamu tahu sejarah keluarga kamu, tahu sejarah lebih perjuangan, tahu sejarah pahlawan-pahlawan kita, kamu tahu persis. Di hati itu beda dengan ketika kita tidak tahu sejarah apapun. Berbeda. Setidaknya kita itu terenyuh. Setidaknya kita itu mau mengadopsi apa yang mereka perjuangkan. Itu. Terus, nah ini pertelan nggak ada hubungannya ya. Ekologi art ya. Ekologi art pernah dengar ya, saya sudah pernah dengar semua. Ekologi art
Seni ekologis merupakan aktivitas seni yang dimulai sebagai respon terhadap krisis lingkungan. Krisis lingkungan itu ya meliputi tanah tandus, kemudian sebuah lokasi dibuangin sampah banyak, kali-kali dibuangin sampah. Nah, kemudian kayak kalian semua ini sebagai pelaku seni, pelaku apapun lah, berpikir iki nek tak tegur buangi sampah malah bikin kisruh, iki piye carane. Nah, ini contoh ya, apa yang kita lakukan sebagai ekologi art itu tadi ya. Jadi seni, tapi yang nanti membangun lingkungan, krisis lingkungan ini tadi. Kemudian kamu berpikir di situ, wah iki aku tak membuat etalase besi-besi kayak pohon, kemudian semua sampah yang saya ambil tak buat pohon di situ. Nah, itu kan sebuah membentuk seni. Tapi sebenarnya sudah apa ya, sebagai ungkapan apa ya, ketidaktujuan terhadap apa yang dilakukan masyarakat, perilaku buruk ini tadi. Jadi tugu sampah itu salah satu contohnya. Kemudian yang lain misalkan ini tanah tandus karena pembalakan liar. Kemudian kamu membuat, karena ini misalkan tak buat ini tanah pemerintah ya, kemudian membuat kafe di situ, biar orang di situ betah berdiam di situ. Kemudian kamu tanami beberapa tanaman, kemudian asik orang berkegiatan di situ lah. Salah satu contoh-contoh ekologi art itu seperti itu. Jadi seni yang membangun lingkungan yang kena dampak krisis itu tadi. Salah satu contohnya kayak gitu. Ya, itu sudah semua. Ini harapan dengan banyak kemunculan ekologi art dapat berlanjut menjadi sebuah tradisi sehingga akan bermanfaat untuk manusia dan lingkungan itu sendiri. Masih ada nggak, Mbak? Atau dilanjut sesi tanya jawab biar menarik. Nah, ini termasuk ya. Apa ya, penutup aja ya. Pemanfaatan tradisi adalah strategi yang penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami dan menghargai warisan budaya kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih kuat, lebih inklusif dan lebih berkelanjutan melalui pelestarian pengembangan ekonomi berbasis budaya, pengakuan identitas dan pendidikan tradisional. Kita dapat memanfaatkan potensi besar tradisi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kayaknya sudah di depan tadi saya sudah singgung soal ini ya. Sekarang enaknya tanya jawab gitu ya, nggak apa-apa ya. Bukan tanya jawab sih, ya semacam ya piye, ya wis pokoknya ngomong-ngomong piye lah, tanya juga boleh ya kayak gitu aja. Monggo, Mbak. Baik, teman-teman, saya beri kesempatan untuk merespon paparan dari Kang Rohmat tadi ya. Ada berbagai cerita tentang Nongko Sawit, apa yang dilakukan di sana, kegiatan sehari-hari, kemudian peluang-peluang yang sudah dilakukan di Nongko Sawit, ada isu lingkungan yang kemudian disikapi dengan tradisi-tradisi budaya ya, yang mungkin teman-teman sudah dengar selama kelas-kelas di PK Kota itu dilakukan oleh beberapa pegiat kampung yang berjejaring dengan Histeria. Nah, kaitannya karena teman-teman dalam waktu dekat akan menjadi pelaku ya, akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampung, silakan teman-teman mungkin ingin menggali lebih dalam tentang sesuatu poin tertentu. Silakan. 1, 2, baru 2 yang angkat tangan. Baik, saya kasih 3. Mas Radit dulu silakan. Nah, biar terlihat di kamera ya Mas ya. Cing, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit, Pak. Saya dari Pekalongan. Terkait dengan tradisi ya Pak. Misalkan kadang kan ada tradisi yang bermanfaat dan
tidak bermanfaat, Pak. Misalkan tradisi yang bermanfaat memang tradisi yang mengenalkan kita pada sejarah bahwa oh ini loh sejarah kita ada, oh ini sejarah kebudayaan apa kampung kita hidup. Nah, ada yang tradisi misal tradisi yang tidak berguna, misalkan tradisi yang setiap lebaran itu mercon-merconan. Mercon-merconan. Saya nggak tahu itu sejarahnya dari mana dan apa esensinya mercon-merconan itu sampai banyak yang menganggap oh ini tradisi, ini kita melestarikan tradisi dan lain-lain, tapi padahal itu setelah mercon-merconan itu nggak ada yang bersihin, ngotori dan lain sebagainya. Nah, itu menurut pandangan Bapak itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Nah ini pertanyaan bagus ini, saya malah nggak terpikir. Nah ini sebenarnya tradisi sing sangat-sangat tidak bermanfaat sekali. Saya di depan sudah saya katakan tadi ya, secara bermanfaat secara finansial dan secara kerohanian itu tadi. Dan ini memang itu masih mending ya toh, ketika kita melakukan selamatan suro di perempatan jalan, kita sudah meyakini jiwa kita, wah berarti kita sudah tolak balak kayak gitu. Ataupun di tempat sana kalau nggak salah ada ini ya Mapak Sri, ada nggak tempat kamu? Ada ya? Nah, tradisi Mapak Sri apa di sana lagi ya? Mapak Sri itu ketika mau panen itu selamatan dulu, ada lombok, ada bawang merah disunduk, kemudian dikasihkan aliran, kemudian baru di anu itu loh. Itu Mapak Sri, itu secara kerohanian. Tapi mercon ini memang sebenarnya tradisi apa sih? Tradisi yang buruk. Ya banyak hal sih Mas. Tradisi-tradisi yang buruk itu banyak sebenarnya. Itu yang tadi namanya tradisi yang buruk itu termasuk yang di depan sekali tadi aku ngomong. Kenapa muncul nama kemudian nanti sampai tenar, karena itu disetujui oleh Banyak orang. warga, banyak orang. Tradisi itu banyak sebenarnya. Ya maling itu ya tradisi, ngemis juga tradisi. Tradisi beberapa kelompok orang. Wah rantidit nyolong nyopet, ya tradisi dari beberapa orang. Dan itu kenapa? Karena banyak orang yang tidak menyetujui. Kemudian muncul hukum kalau sudah kayak gitu. Tapi kalau tradisi sing disetujui apapun ya toh, sesuatu nama atau apapun sing disetujui mesti menjadi tradisi ini tadi berjalan. Tapi tradisi sing apa ya melanggar hukum mesti akan munculnya hukum itu karena tradisi sing tidak disukai banyak orang. Itu masuk akal Mas ya. Nah itu akal saya loh, bukan dari profesor atau apa-apa. Saya tuh hidup saya kayak gitu, kadang ora turu bengi itu nggak mau saya kelompok cerita tonggo, enggak, wis mending dewe atau beberapa orang berpikir kayak gini ini saya. Nah, Mas Erwin itu juga dengan permasalahannya aku sampai ngomong kayak gini. Ini cerita nabi-nabi ya. Mas, ayo kita belajar. Kita belajar tidak memiliki apapun di dunia ini. Sekalipun kita harta duwe, mobil duwe, anak duwe sukses, bojo sukses. Kita belajar untuk tidak memiliki apapun. Apa fungsinya? Ketika kita kehilangan, kita tidak terlalu apa? Getun itu apa namanya bahasa Indonesia ini? Kecewa. Makna dari ilmu itu jadi muncul sendiri, bukan dari kiai ataupun dari YouTube, enggak, dari angen-angen. Belajarlah kayak gitu, hidup kayak gitu. Untuk menjadi orang baik itu sakit, loro hati. Makanya sampai semua ini cerita nabi-nabi di luar dari itu ya.
Makanya orang wong kon sholat, suruh puasa, suruh naik haji itu semuanya filsafat semua itu. Menurut saya loh ya, puasa itu bagi saya itu kok cuman nggak makan, nggak minum, kecil itu. Ketika kita berpikir puasa, yang penting aku ramangan rangombe. Tapi bagi saya poso-poso mending mangan, ngombe, ngerokok, ya toh. Tapi yang tak poso niki atiku. Aku arep diapusi wong ya luweh. Arep diakali wong ya monggo. Aku tak orang ngamuk. Lah itu poso. Sholat jelas kedisiplinan ya toh. Pagi kita harus bangun. Sekalipun kalian tidak kerja, kita nggak kerja, pagi harus bangun. Itu filosofi dari sholat. Siang istirahat sih itu ya. Maghrib surup istirahat itu. Nah, dari soal mercon ini tadi memang budaya sing Mas, itu wong ngeyel Mas ketika sudah ada hukum dikeluarkan dan tetap kayak gitu manusia-manusia ngeyel susah. Termasuk perda yang baru Mas ya. Di masjid atau di musola yang diperbolehkan pakai suara atas toa itu hanya azan. Dan selanjutnya ada rebana, ada apapun itu monggo silahkan pakai speaker kecil di dalam. Saya setuju, sekalipun saya muslim. Tapi ada juga yang ngeyel. Tempat saya nggak mau kayak gitu. Lah wong syiar Islam kok gini lah kayak gitu. Jadi hukum berkembang, hukum itu selalu berkembang. Hukum sama kesalahan duluan mana Mas? Kesalahan. Aku membayangkan ketika dunia ini kok orang no kesalahan itu kira-kira jadi surga mungkin ya dunia ya. Kira-kira. Tapi sudah ada sejarah mulanya sampai Hawa, Adam dibuang ke bumi itu kan karena melakukan kesalahan. Jadi memang sudah ada petunjuk dari dulu. Nah menurut agama Islam seperti itu. Memang ada kesalahan. Jadi hukum itu selalu berkembang. Lah untung ini ya, rokok itu nggak jadi diharamkan. Lah jadi diharamkan, wah ngeri saya. Saya nggak bisa berhenti ngerokok. Nah itu loh. Jadi hukum itu berkembang. Di dalam Al-Quran yang haram itu babi, darah sama bangkai. Saiki bekicot yo haram. Apalagi bajing haram karena kukunya panjang. Karena itu didukung sama ijma. Ora kuat meneh, kias. Makruh jadi haram lah itu. Yo hukum itu sing gawe menungso memang. Semua hukum yang bikin manusia. Yo untuk apa ya kebaikan manusia itu sendiri sih sebenarnya. Nah, terus yo piye Mas? Aku dhewe yo mumet to Mas. Soal mercon ini tadi itu sing jelas aku malah nggak terpikir. Itu tradisi sing sangat tidak membangun kalau menurut saya. Tradisine wong ngayel karena sudah ada hukum sendiri itu sendiri. Nah, ya. Niku kan sebagai apa kesalahannya kan itu kan diamini banyak orang bahwa itu tradisi. Kalau di satu sisi mercon kan ada itu biasanya menerbangkan balon. Nah itu kan sekarang menerbangkan balon sekarang sudah ada alternatifnya dibuat festival biar balon itu nggak ngotor-ngotori dan nggak terbang kemana-mana. Nah itu kan misalkan mercon itu misalkan dicarikan alternatif lain itu bisa nggak Pak? Nah itu tadi termasuk masuknya dalam ekologi art ini tadi ya toh. Kita berpikir, kita berkarya di mana orang-orang lain itu abai terhadap kayak gitu ataupun sebuah kerusakan sebenarnya, tapi kita berkarya untuk lingkungan itu sendiri. Lah soal teknis monggo. Lah repote di mana tempat ketika minoritas itu terjajah Mas. Minoritas rata-rata di mana tempat itu terjajah.
Dan mayoritas di mana-mana tetap kemaki. Aku nggak nyebut agama loh ya. Minoritas di mana tempat itu terjajah. Dan mayoritas di mana-mana itu kemaki. Ya semonggo lah, mbok goleki dhewe pokoke wis. Itu ya termasuk itu tadi. Ngeyel, ngerokok mau diharamkan. Itu sejarah dari mana ya kayak gitu. Hukum selalu berkembang. Tapi sekalipun kalau tidak dikembangkan, manusia itu ya semakin cerdik untuk melakukan. Contoh tempat bangju, ini ada tradisi juga. Abang hijau ataupun lampu merah itu ya. Itu awalnya dulu ketika masih kampung ataupun kota kecil itu nggak ada, Mas. Nah, karena sebuah kebutuhan, maka hukum itu diciptakan. Membuat lampu, kalau hijau berjalan, kalau merah berhenti. Melihat sosok seorang bahwa itu orang-orang pengagum hukum ataupun tidak itu kelihatan kamu. Jam 12 malam atau kamu di tempat bangjo aja. Ya toh? Kalau mau melihat karakter manusia. Padahal nggak sepi. Sepi nggak ada mobil, nggak ada motor ya. Tek, set, merah motor ataupun mobil. Kok berhenti? Padahal sana juga nggak ada mobil berhenti. Berarti orang itu taat terhadap hukum. Karena sekalipun nggak ada mobil, nggak ada polisi, hukum sudah ditetapkan, sudah ditentukan, ya hukum. Dan itu masih merah, ya tetap harus berhenti. Itu kalau orang yang taat hukum. Sederhana saja, kita melihat karakter di jalan itu loh, itu karakter manusia. Sampean ning dalan numpak motor, wah ngawut ora gelem ngalah. Lihat aja sampean datangi ke rumahnya. Mesti wonge ngeyelan wis pokoke. Lah kayak gitu itu. Jadi perilaku di jalan itu menunjukkan karakter manusia. Nek enggak yo makanya inilah kamu bolehlah praktek. Nanti malam atau kapan besok mbek udut ngopi ning perempatan Bangjo. Lihat karakter manusia ya toh. Oh sepi, oh iki karakternya berarti kayak gitu. Wis ngerti hukum. Hukum itu wis jadi hukum. Salah ya salah, berhenti ya berhenti, itu hukum. Sekalipun nggak ada mobil, ya tetap kamu salah. Wong sudah merah kok aturannya kalau merah berhenti, sudah jelas kok. Kalau hijau silahkan jalan. Nggak ada mobil loh Pak, ya salah, ditilang tetap salah kamu. Oh sudah ketentuan itu kok. Nah itu loh. Repotnya hukum itu kayak gitu. Sudah disetujui banyak orang. Apapun. Yeah. Monggo yang lain. Yeah. Ya pokoknya kalau nggak puas besok main ke Gunung Pati ngopi ya di rumah santai. Saya libur Sabtu Minggu tapi tetap harus ngabari dulu. Kalau nggak ngabari ya repot pokoknya saya. Nah itu tadi. Tenan bener. Kalau nggak ngabari saya repot. Ya monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Hazik dari Sastra Indonesia Undip. Asalnya dari Bekasi. Nah, sebetulnya saya mau tanya, cuman karena tadi berhubung ada pertanyaan dan ada jawaban, mungkin saya mau coba nanggapin dan melihat dari perspektif atau sudut pandang saya, dan mungkin kita bisa berdiskusi. Kalau menurut saya sendiri, apa yang disampaikan Mas Radit dan apa yang disampaikan Bapak bukan berarti saya tidak menyetujui atau berbeda. Tapi bagi saya tradisi itu tidak ada yang buruk dalam artian apa yang disampaikan Mas Radit tentang tradisi mercon atau tradisi yang lain. Menurut saya itu bukanlah sebuah tradisi, berangkat dari keyakinan dan definisi tradisi menurut saya itu sendiri adalah sesuatu hal yang memiliki kebudayaan sesuai dengan hukum dan diyakini oleh masyarakat yang meyakininya.
Nah, jadi semisal contoh kayak kita kan juga sering dengar yang namanya tradisi korupsi. Indonesia nih kok terkenal tradisi korupsi. Sebetulnya kalau menurut saya sendiri korupsi itu adalah sesuatu yang menyalahi dari tradisi kita, yaitu kita yang jujur, kita yang saling menolong dan gotong royong. Nah, jadi menurut saya itu sebelum kita mengelompokkan ini tradisi buruk atau tradisi baik, sebetulnya kalau menurut saya itu belum masuk ke dalam tradisi itu, karena seringkali kita juga melihat sesuatu ini kayaknya tradisi kurang baik. Contoh misalnya tradisi sedekah laut. Ada beberapa orang yang beranggapan kalau sedekah laut ini nggak baik nih, tradisi yang kurang baik karena jadi mencemari laut lah. Kita juga udah capek-capek ngumpulin bahan makanan tapi harus dibuang. Padahal sebetulnya itu juga tradisi yang baik karena itu diyakini oleh masyarakat yang mempercayainya, dan itu juga sesuai kebudayaan. Dan kalau misalnya makanan dibuang ke laut itu juga, misalnya kita buang kepala kerbau atau kepala kambing, nanti bisa jadi dimakan oleh hewan-hewan yang ada di sana. Nah, mungkin seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dibetulkan, itu Pak. Terima kasih. Ya, saya itu juga nggak punya hak untuk menyalahkan atau ini. Jadi menurut pandangan saya, tradisi itu yang namanya tadi tradisi ya, tadi menyebut tradisi korupsi dengan tradisi apa tadi, buang mercon toh, atau apapun itu yang dianggap buruk tadi toh. Jadi tradisi itu dalam arti bahasa itu ada yang bahasa kemudian itu dikiaskan. Jadi dianggap itu bahwa menjadi sebuah tradisi, dikiaskan, dibesarkan. Itu tradisi korupsi, tradisi maling, bareng-bareng maling, rumah kosong. Nah, itu sebenarnya bahasa kias, bukan bahasa tradisi yang sebenarnya. Akan tapi nyumet mercon, terus kemudian kita membuang sesajen di kali. Nah, kali jelas itu mutlak, bisa dimakan ikan, dimakan apapun yang ada penghuni di situ, mengendap juga mungkin jadi pupuk, kayak itu masuk akal juga. Tapi nek mercon itu memang ya tradisi itu Mas, yang tradisi real, bukan kias. Tapi yang korupsi itu menurut pandangan saya itu bahasa kias itu loh, biar lebih menarik lah kayak gitu. Makanya dibuat wah tradisi korupsi, tradisi ngemis, lah itu kayak gitu kan ada juga kayak gitu. Nah itu jadi tradisi yang dikiaskan itu bahasa-bahasa kayak tadi. Pandangan saya senang dengan yang sampean ambil jurusan itu, aku senang. Itu filsafat, terus yang sampean ambil itu ilmu-ilmu itu aku senang aku itu. Ya, semoga sedikit membantu jawaban dari sampean sedikit agak apa ya, rodok puas lah, rodok rasa puas. Gitu ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, jadi nama saya Alia. Saya dari UNES. Saya ingin bertanya mengenai ini. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan mengenai tradisi sejarah keluarga. Ya. Gitu. Kebetulan di keluarga saya juga ada tradisi yaitu menjadi PNS. Ya, dan kebetulan saya adalah satu-satunya orang yang menyimpang dari tradisi PNS tersebut. Tapi saya terpantik atau terpikir oleh pemikiran Bapak tadi yang katanya anaknya menyimpang juga dari tradisi yang sudah Bapak turunkan. Lalu saya jadi kepikiran, apakah jangan-jangan Bapak saya juga berpikir seperti itu gitu. Saya yang menyimpang dari tradisi PNS tersebut. Jangan-jangan Bapak saya berpikir seperti Bapak juga. Saya bertanya nih, maksudnya gimana sih Pak
penyimpangan itu kalau misalnya anak menyimpang dari tradisi keluarga itu, gitu sih Pak. Itu masalah dosa atau masalah kok bisa? Nah, itu loh. Iya, gimana? Oh, dua-duanya. Oh gitu. Iya. Iya. Ya, mungkin rada ya jawaban saya. Jadi memang sebuah kondisi perkembangan zaman, gitu, itu akan merubah apapun, kayak gitu. Pergaulan sampean sendiri itu akan mempengaruhi juga. Nah, aku ngerti bos ini. Bos Adin ini orang tuanya karepe kon rabi, ora rabi-rabi. Nah, itu. Jadi pergaulan dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita bersosialita, atau akan merubah mindset pikiran kita ataupun perilaku kita. Saya yakin orang tuanya sampean, misalnya guru lah contoh gitu, atau pegawai di mana ya, menginginkan nek anaknya ya pinginnya sesuk meneruskan perjuangan orang tua. Karena merasa orang tua itu merasa, aduh aku wis nyaman, tiap bulan wis untuk transferan, wis pokoknya aku pengennya anakku ya kerja kayak gitu itu. Ternyata sampean kumpulannya dengan orang-orang seni, dengan orang-orang sing pengen nongkrong, itu akan merubah semuanya. Itu. Terus kemudian secara genetika mungkin baik sampean nggak tahu perilaku atau buyute sampean tuh sekalipun tidak melakukan tapi memiliki jiwa seni. Kemudian sampean mengalir, aku kok malah pinginnya kayak gini. Aku pengen melukis malahan repot ini, malas belajar aku. Nah itu akan berubah. Terus kemudian kamu orang-orang berkumpul dengan banyak orang dengan banyak karakter, ono sing seneng lukis, ono sing seneng pidato, ada yang suka apapun lah dengan berbagai jurusan, mumet. Mohon maaf, saya itu manusia termumet. Wah, aku pengen semuanya dan saya melakukan semuanya. Melukis pernah, di perfilman pernah, natah kayu ya, masang keramik bisa. Apalagi membuat apa itu di dinding itu loh. Nah itu saya lakukan. Mengumpulkan barang-barang antik di rumah, batu ada kayu antik, ada bambu antik. Saya lakukan, mumet toh. Terus aku sendiri bingung, saya itu apa? Saya itu siapa? Bingung. Dan itu rata-rata aja, rata-rata seorang pelaku seni itu gampang jelek, gampang jenuh, tidak pernah merasa puas. Sekalipun orang itu sudah gini, itu nggak pernah merasa puas. Nah itu. Jadi makanya aku sudah bilang sekarang jangan berharap ketika anaknya guru, orang tuanya guru terus berharap anaknya jadi guru, jangan berharap. Anaknya bapaknya kiai terus kemudian anaknya dipondokke, kemudian biar pinter ngaji ganti orang tua, belum tentu. Nah, itu dari dengan siapa sampean bergaul, dengan siapa sampean sering omong-omong kayak gini. Karena namanya itu tadi tersugesti. Nah, sampean kumpul aku pirang sasi mulus malahan kepikirannya bingung kabeh. Itu belum termasuk keyakinan. Itu akan mempengaruhi. Mungkin selama ini sampean kumpulnya karo wah ustazah, mau pinter-pinter ngaji, dalil-dalil kayak gini. Mungkin nanti dengan seorang yang spiritual ataupun keyakinan, kepercayaan berbeda lagi. Mungkin sekarang keyakinan kamu bahwa Gusti Allah galak ya toh, kowe nek ora salat mlebu neraka. Galak berarti Gusti Allah. Kowe nek kalau enggak puasa masuk neraka, galak berarti Gusti Allah. Tapi ketika nanti kamu bertemu dengan seseorang
memahamkan tentang keyakinan kamu, mesti akan berubah. Tuhan itu Rahman Rahim, kasih sayang. Ora ono kitabe ning ngono apa Gusti Allah galak, itu enggak ada. Mesti kami akan berubah kamu. Oh gini. Itu. Nah itu tadi berarti dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu berteman, dengan siapa akan mempengaruhi kehidupan kamu. Gitu ya. Tambah lagi apa enggak kira-kira? Ya wis itu ya, sedikit membantu ya. Nah itu. Baik, kita sudah sampai jam 9 ya kita ya. Kurang 5 menit. Masih ada yang mau merespon lagi mungkin, penasaran? Oh ya, ini tetangga. Cek. Malam Pak. Ya. Oke, saya Bayu Haki dari Pekalongan juga. Saya justru karena jenengan cerita nabi-nabi itu ya. Iya, itu nabi-nabi. Saya dalam Tong cerita apa? tongkrong sama cerita. Tongkrong cerita. Wedange tok sing durung. Oh gitu. Saya justru teringat waktu itu tahun lalu kalau nggak salah acara Mahrojan tuh di Kota Lama. Memperingati Hari Santri yang dihadiri Gusmus, Nasirun, Pak Zamawi Imron, satunya Butet. Waktu itu saya nanya Pak Nasirun kan nggak langsung pulang. Saya ajak dongeng dan beliau mengiyakan. Akhirnya kami berbicara mengenai santri itu. Kurang lebihnya gini, Pak, santri itu apa sih Pak kalau menurut seni itu? Ternyata Pak Nasrun jawabnya cukup menarik, kurang lebihnya. Ya agama itu agama ing budi, gitu. Yang ujungnya adalah kebudayaan. Gitu. Loh, saya cermati lagi. Maksudnya gimana Pak? Ya sesuai keterampilan kamu Mas, kamu bisa nulis ya nulis, bisa gambar ya gambar, bisa bermain musik ya musik, bisa main apa ya sesuai duniamu, jangan paksakan sesuatu gitu. Yang ternyata adalah ujungnya kebudayaan. Terus makin kesini saya pahami lagi bahwa pernyataan itu kendala orang sekarang adalah nggak kenal dirinya gitu. Kendala? Seseorang nggak kenal dirinya itu siapa gitu loh. Ada semacam krisis identitas gimana iki aku apa ya ning donya ya gitu ya. Bukan Bapak maksudnya ya. Maksudnya ya kesesuaian antara minat bakat dan keterampilan itu ternyata beberapa orang belum temu dan termasuk saya. Nah, menyikapi tadi bahwa ada tradisi-tradisi yang dicap labeling apalah itu konotasinya negatif ya, entah itu musyrik, bid'ah dan sebagainya, ternyata yang ikut komentar itu nggak ngerewangi dan urun gitu loh, justru orang luar. Tapi ternyata budaya itu runtuh itu bukan karena komentar, melainkan nggak ada regenerasi, nggak ada penerusnya gitu. Akhirnya budaya itu runtuh lambat laun. Kemudian apa ya, malah dongeng saja jadi pemateri ketiga guys. Ternyata dari tradisi yang kita anggap klinik itu ternyata ada riset menjadi suatu kajian saintifik ya, yang tadi disebutkan bahwa ini menjadi pupuk, menjadi yang bermanfaat tak kasat mata di kemudian hari. Menurut Bapak nih, ketika tradisional bergeser dengan modern, kan tradisional yang cenderung primitif ya, kemudian kita bergeser ke era modern ya, kemudian kemungkinan saya ada gambaran barangkali ya ada meteor jatuh terus peradaban kembali seperti dulu, nggak ada listrik, nggak ada wifi, nggak ada sinyal, kan itu tanda-tanda ya Pak, barangkali itu kan harus ada persiapan juga, kembali lagi ke primitif ya. Saya malah bingung. Soalnya panjang lebar juga soalnya aku dilihat Bapak aku agak takut juga gitu. Nah,
kami anak muda ya, belum menikah juga dan belum terkontaminasi dengan apa yang dimaksud Bapak tadi bahwa menikah itu adalah akhir dari peradaban kesenian katanya. Bahwa nggak boleh pulang malam karena istri manggil terus, misalnya teman saya juga gitu beberapa di Pekalongan. Pokoknya kalau istri telepon berarti suruh pulang gitu. Kalau enggak suruh titip nasi goreng. Nah, para pemuda ini harus ngapain Pak sebenarnya Pak? Atau ikut urun rembuk atau ikut ngerecok itu atau bagaimana? Atau temukan jalannya sendiri atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Tak jawab sing paling mendasar dulu ya. Bingung tadi toh. Aku sopo, termasuk sampean ngarani aku sopo. Terus terang. Kamu nek memiliki nomor HP saya. Di situ tertulis no identitas. Karena sebuah identitas akan menyekat kita satu dengan yang lain. Itu teori saya, bukan teori profesor loh ya. Boh bener boh enggak, monggo kita kaji bareng. Identitas, ya toh, identitas itu akan menyekat manusia satu dengan yang lain. Enggak tahu bener apa enggak. Monggo arek dikaji bareng apa dikaji di kampus kamu monggo. Semakin manusia banyak identitas, berarti manusia itu banyak sekat-sekat dengan manusia yang lain. Ini teori saya, karena saya belum pernah membaca dan belum pernah mendengar. Betul atau tidak? Ya monggo dibuat literasi lah carane ngono rada keren sithik. Dibuat judul ya toh. Nah, terus kemudian sampean praktek di lapangan. Kamu NU, Ki Muhammadiyah, ada enggak sekat? Ini Sufi, ini, wah ada enggak sekat? Ini UNES, ini Undip, ada enggak sekat? Nah, makanya sudah di profil nomor saya, misalnya no identitas. Aku rasa seneng. Bagi saya, sing apik itu bukan agama, tapi jiwa manusianya. Nah, terus yang paling mendasar Mas ya, sampai aku ki sopo. Pernah dengar nggak sampean? Manusia bila sudah dalam titik pencarian Tuhan, ya toh, nek wis ngerti, sudah tahu Tuhan itu di mana, apa, seperti apa, siapa. Aneh. Malah kon meneng Mas. Pernah dengar? Baru ya. Nah, cari besok. Artinya mencari sumber-sumber yang lain. Jadi manusia hidup ini ketika sudah menemukan Tuhannya, malah kon meneng. Nah itu loh. Di titik yang paling titik ketika kamu sudah tahu, oh Tuhan itu ternyata seperti ini, begini, kon meneng. Karena apa? Di dunia ini yang sudah tahu Tuhan dengan yang tidak itu masih banyak pencarian Tuhan, banyak pencarian Tuhan. Tapi ketika itu sudah ketemu, suruh diam, cari referensi yang lain. Itu. Saya dulu juga bingung Mas, mungkin seusia kamu itu. Waduh, aku ora sholat iki. Wah, aku digebuki sok neraka iki. Punya pemikiran seperti itu. Wah, aku poso-poso, aku beling terus terang agama itu beling. Poso-poso, adikku ning sawah kan mangan. Wah, iki pakku nyangkul ya toh. Suku pangan sik wae adikku lah itu pernah, tapi merasa dosa juga. Seiring perkembangan waktu ya kadang melek bengi ketemu dengan beberapa sumber. Alhamdulillah sekarang wis damai. Bahwa hidup ini sebenarnya orang apa-apa, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa kita itu. Kita itu hanya ilusi sebenarnya. Nah, itu.
Yang abadi itu Tuhan itu tadi. Nah, iki dawu Mas, engko subuh lho rampung Mas cerita. Lah sesuk dolan ning nggonku cerita nabi-nabi mbek kopine kuwentel ya toh di rumah. Monggo silahkan kalau ada waktu. Tapi ngubungi dulu. Rodok terpuaskan apa rodok piye? Hah? Betul. Ora mungkin sampean percaya mbek aku langsung nggak mungkin. Nah, gitu ya. Nah. Monggo dilanjut, Mbak. Baik, terima kasih. Kita sudah mencapai 2 jam diskusi. Kita akan tutup dengan tepuk tangan dulu. Ya, dari paparan tadi ya, teman-teman mungkin bisa menangkap dari berbagai sisi. Banyak sekali yang dibahas tadi. Ada pengalaman di kampung, pengalaman spiritual, bagaimana menyikapi tradisi yang dianggap bermanfaat maupun yang dianggap merugikan. Silakan teman-teman tadi memilah sendiri ya, menganalisis kira-kira yang memang bermanfaat, yang perlu dikembangkan atau mungkin perlu dipikirkan ulang akan dilanjutkan atau tidak. Kemudian tadi ada cerita-cerita mengenai berkesenian yang mempunyai minat-minat khusus, walaupun secara ekonomi mungkin penuh dengan tantangan. Ya itu tentunya bagi sebagian orang ada yang tetap menjalaninya, meneruskan, ada yang berhenti di tengah jalan. Tapi tadi tidak menganjurkan tidak menikah ya, Kang Romat ya. Saya tadi contohnya setiap yang menikah bubar gitu, berkeseniannya gitu. Baik. Ya, tapi intinya tanggung jawab ya, karena menikah itu harus menanggung jawabi sebuah keluarga, artinya berkesenian dan berkeluarga harus dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan. Itu tadi kesimpulan dari obrolan dengan Kang Rohmat. Setelah ini kita akan berfoto bersama ya Kang. Ya, kemudian teman-teman akan istirahat karena besok akan kelas lagi ya. Kita minggu ini, besok yang terakhirnya. Oke. Besok itu siapa ya? Aku malah jadi lupa sendiri. Mas Purna. Mungkin ada yang mau datang besok kelasnya Mas Purna. Ya, terima kasih banyak Kang Rohmat, sudah belajar banyak. Terima kasih teman-teman. Kita berfoto, setelah itu bisa berkemas untuk